Cerita dimulai dengan petarung MMA top bernama Mike yang tengah menghadap manajernya. Mike memprotes karena ia tidak diajukan dalam kejuaraan MMA besar tahun ini. Sang manajer berpegang pada keputusannya karena Mike jarang bertanding sejak cederanya di bahu kanan, dan 3 pertandingan terakhirnya tidak berakhir dengan kemenangan. Situasi tersebut akhirnya membuat Mike kehilangan sponsor. Karena dia membutuhkan uang untuk hidupnya, Mike terpaksa memaksa sang manajer untuk memasukkannya ke dalam kejuaraan. Akhirnya, sang manajer setuju untuk mengizinkan Mike bertarung melawan perwakilan klub. Jika Mike menang, dia akan menjadi perwakilan klub. Tetapi jika dia kalah, dia harus meninggalkan klub dan tidak boleh kembali. Right, you want me? Setelah dikalahkan, Mike terpaksa meninggalkan klub tersebut. Merasa bahwa usianya sudah tidak lagi cocok untuk bertarung, dia memutuskan untuk memulai hidup baru tanpa pekerjaan. Mike memutuskan untuk melamar sebagai pekerjaan konstruksi yang bertugas membongkar bangunan rumah sakit Castle Heights, gedung terbesar di kota tersebut yang akan diubah menjadi kompleks perumahan mewah. Sekarang Mike harus menerima perubahan besar dalam hidupnya. Dari petarung MMA legendaris menjadi pekerja konstruksi dengan bayaran yang minim. Di sisi lain, seorang polisi penjaga tahanan bernama Eric Ricard terlihat bingung dan sedih. Dia tinggal bersama anak perempuannya setelah kehilangan istri yang meninggal dunia. Yang paling menyedihkan bagi Eric adalah melihat anaknya sakit parah karena kanker. Sementara dia tidak memiliki uang yang cukup untuk pengobatan, termasuk untuk terapi kemo dan bahkan membayar seorang perawat. Adegan berikutnya berpindah ke penjara di kota tersebut, di mana seorang tahanan bernama Lando dipaksa untuk bertemu dengan seseorang bernama Damian. Ternyata, keduanya adalah bandar narkoba yang terkenal di kota itu. Tetapi Lando telah mencuri sejumlah uang dari Damian dan menyembunyikannya. Damian dengan kejam memaksa Lando untuk mengungkapkan keberadaan uang tersebut, sambil dikeroyok oleh antek-anteknya. Di sisi lain, seorang penjaga penjara yang telah ditanggung biayanya oleh Damian hanya diam tak bereaksi. Seolah-olah tidak mempedulikan kejadian tersebut. Lando sangat terkejut saat mengetahui rencana penggusuran gedung rumah sakit Castle Heights. Tanpa ragu, ia meminta Eric untuk segera memindahkannya ke blok selatan penjara, menawarkan sejumlah uang sebagai imbalan yang bisa digunakan Eric untuk biaya perawatan putrinya. Namun, ketika Lando menyebut nama Emily, Eric langsung marah dan memukulnya tanpa berkata apa-apa. Eric diam-diam mendatangi Lando keesokan paginya, bertanya tentang uang tersebut karena dia sangat membutuhkan dana kali ini. Lando kemudian mengungkapkan bahwa dia pernah merampok Damian dan memiliki $3 juta yang disembunyikan di rumah sakit Castle Heights yang akan dirobohkan. Dia mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan uang itu dan ingin membantu Eric mendapatkan dana tersebut untuk membayar perawatan putrinya. Lando hanya meminta Eric untuk pindah ke blok selatan karena dia sering diganggu oleh Damian dan anak buahnya jika tetap tinggal di sana. Seorang sipir yang ternyata berpihak pada Damian melaporkan kepada Damian tentang rencana Eric untuk memindahkan Lando ke blok selatan agar tidak lagi diganggu oleh Damian dan anak buahnya. Mendengar kabar tersebut, Damian langsung berasumsi bahwa Lando pasti yang meminta Eric untuk mengambil uang rampasan yang disembunyikan, mengingat Eric sangat membutuhkan uang perawatan putrinya. Damian memanggil saudaranya yang bernama Diakon dan meminta bantuan untuk menangani situasi ini. Diakon adalah rekan bisnis Damian dalam dunia narkoba, dan sekarang dia akan mengelola bisnis tersebut saat Damian berada di penjara. Saat tengah bekerja, Mike terlihat sedang berbincang santai dengan salah satu rekan kerjanya bernama Billy.
Billy mengungkapkan bahwa sebenarnya dia tidak ingin bekerja sebagai pekerja konstruksi dengan bayaran yang kecil. Namun dia tidak memiliki opsi lain, terutama karena sudah menikah dan memiliki 2 anak. Mike kemudian mengungkapkan bahwa dia dulunya adalah petarung MMA terkenal. Tetapi sekarang ia bangkrut dan terpaksa bekerja apapun untuk menghidupi dirinya sendiri. Billy kemudian menyadari bahwa Mike benar-benar seorang petarung MMA yang terkenal. Dan kedua anaknya ternyata adalah penggemar beratnya. Karena tidak memiliki tempat tinggal, Mike bahkan terpaksa bermalam di mobil yang diparkir di dekat gedung rumah sakit Castle High. Di sisi lain, Diakon dan istrinya yang bernama Kate terlihat sedang memantau gedung rumah sakit dan berencana untuk menyusup ke sana setelah semua pekerja konstruksi meninggalkan tempat tersebut. Saat memindahkan barang, Billy kemudian memberitahu Mike bahwa dia bermimpi untuk pindah ke Alaska bersama keluarganya dan menyarankan agar Mike untuk mempertimbangkan pergi ke Alaska. Well, they're at school right now, so your mom won't care if I... Saat Mike sedang membersihkan kamar lain sendirian, tanpa sengaja ia menemukan sebuah tas yang berisi uang dalam sejumlah besar. Ternyata itu adalah hasil jarahan yang disembunyikan oleh Lando sebelum ia dipenjara. Karena waktu kerja mereka telah berakhir, Billy kemudian meminta Mike untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Mike memutuskan untuk tidak memberitahu Billy tentang uang itu dan hanya mengambil $10 saja. Kemudian menyembunyikannya kembali. Dia berencana untuk mengambil tas dengan uang tersebut setelah semua orang telah pergi. Diakon tengah mempersiapkan anak buahnya untuk menyusup ke gedung rumah sakit Castle High. Mereka menunggu kedatangan Eric karena telah diberitahu oleh Lando tentang keberadaan uang yang disembunyikan di sana. Diakon dan anak buahnya berencana menyamar sebagai pekerja konstruksi agar tidak menarik kecurigaan. Sementara itu Eric sudah siap untuk pergi ke Castle High dan mengambil uang tersebut. Sebelum berangkat, Eric berpamitan kepada putrinya dan mengatakan bahwa dia memiliki urusan mendesak yang harus diurus. Saat Mike mengantri bersama Billy untuk menyupir, dia memberitahu temannya bahwa dia lupa meninggalkan jaketnya di lokasi konstruksi dan perlu kembali untuk mengambilnya. Setelah masuk ke dalam gedung rumah sakit Castle High yang akan segera dirobohkan, Mike langsung mencari uangnya. Rasa senangnya meluap saat menemukan uang tersebut masih tersimpan di dalam yang dia sembunyikan. Mike kemudian menyisihkan waktu untuk menghitung uangnya, yakin bahwa tak ada yang akan mengetahui tentang keberadaan uang tersebut. Sementara itu, Eric telah memasuki gedung Castle High. Namun salah satu anak buah Diakon melihat kedatangannya dan segera memberitahu bosnya. Tak lama kemudian, Diakon dan anak buahnya masuk ke lokasi pembangunan dari sisi kiri gedung. Namun, tak terduga, ada seorang pekerja konstruksi yang ditugaskan untuk berjaga-jaga hingga waktu penggusuran tiba. Tanpa ragu, Kate langsung mengambil tindakan ekstrim dan membunuh pekerja konstruksi tersebut agar tidak mengganggu rencana mereka. Saat itu, tampaknya Eric sedang menuju lantai 6 sesuai petunjuk dari Lando sebelumnya. Dia melihat tumpukan bahan peledak yang akan digunakan untuk meruntuhkan gedung dalam waktu 4 jam. Diakon dan anak buahnya juga terlihat memasuki gedung. Dan setelah mempersenjatai diri, mereka bergerak menyusuri area sekitar gedung untuk mencari Eric. Di sisi lain, menyadari kehadiran Eric di kamar sebelah, Mike dengan cepat memasukkan uang kembali ke dalam tasnya dan meninggalkan tempat itu. Saat Mike hendak menuruni tangga, dia kemudian melihat anak buah Diakon menuju ke atas. Sehingga hal itu kemudian memaksa Mike untuk kembali ke sana. Di sisi lagi. lain, Eric menemukan catatan yang berserakan di lantai dan menyadari bahwa seseorang telah menemukan dan mengambil uang tersebut. Pada saat yang sama, dia mendengar suara dentingan logam yang tak lain adalah Mike, yang tanpa sengaja menendang sebatang besi. Namun, Eric bukan satu-satunya yang mendengar hal itu. Diakon dan anak buahnya juga mendengarnya, dan mereka bergegas menuju sumber suara karena mengira itu adalah Eric. Mike yang mengetahui bahwa ada orang lain yang juga mencari uang tersebut langsung bersembunyi. Dia melihat Eric yang juga bersembunyi dari Diakon dan kawan-kawannya.
Namun, perhatian Diakon dan anak buahnya teralihkan ketika muncul seorang pria yang telah menyusup ke dalam gedung rumah sakit. Ternyata, pria itu adalah Billy yang sedang mencari keberadaan Mike karena belum kembali. Cat secara tidak sengaja menemukan sekantong uang dari saku Billy dan salah mengira bahwa Billy lah yang mengambil uang tersebut. Diakon dan komplotannya kemudian menyiksa Billy untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan uang tersebut. Meskipun Billy tidak tahu apa-apa tentang uang itu. Mike yang melihat situasi tersebut dari tempat persembunyiannya merasa tidak dapat membantu Billy karena Billy tidak pernah memberikan informasi yang diinginkan oleh Diakon. Akibatnya, Diakon kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan Billy. Saat mengetahui bahwa Billy telah dibunuh, Mike secara tidak sengaja mengungkapkan dirinya, sehingga Diakon dan gengnya mengetahui keberadaannya. Diakon kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Mike. Di sisi lain, Mike tampak sangat merasa bersalah atas kematian Billy dan berencana untuk membalas dendam setelah menyembunyikan uangnya. Ia kemudian berhasil menjatuhkan beberapa anak buah Diakon sebelum akhirnya dihadapkan oleh Cat dan gengnya. Namun, Mike berhasil membebaskan diri dari cengkeraman Cat dan anak buahnya. Kemudian ia melarikan diri melalui pintu belakang gedung tersebut. Namun, Eric sudah berada di tempat tersebut dan segera menangkap Mike dengan pisau di tangan. Eric mengancam Mike untuk mengungkapkan di mana uang itu disembunyikan. Namun, Mike bersikeras bahwa dia hanya seorang pekerja konstruksi dan tidak tahu apa-apa tentang uang tersebut. Ketika Eric sedikit lengah, Mike langsung menyerangnya, memulai pertarungan sengit di antara keduanya. Pertarungan berlanjut hingga salah satu anak buah Diakon menghentikannya dengan mengancam keduanya dengan senjata. Mike dan Eric berusaha menangkap Diakon dan berhasil membuatnya lengah sehingga Mike dapat melumpuhkannya. Namun, anak buah Diakon lainnya mulai berdatangan, sehingga Mike dan Eric tidak punya pilihan selain melarikan diri dari situasi tersebut. Diakon kemudian memerintahkan anak buahnya untuk memblokir semua akses masuk dan keluar gedung, sambil mencoba melakukan negosiasi dengan Mike. Diakon menawarkan kesepakatan untuk menukar uang dengan keselamatan Mike, tetapi Mike menolak tawaran itu dan memilih untuk melawan anak buah Diakon. Mike yang terjebak oleh anak buah Diakon di dalam gedung, melompat keluar jendela dan bergelantungan di tebing yang curam. Namun, ketika anak buah Diakon terus menembakinya, Mike akhirnya mencoba kembali ke dalam gedung. Di sana, dia dihadapkan oleh Cat yang menodongkan pistol ke arahnya. Untungnya, Eric tiba tepat waktu dan segera melumpuhkan Cat dengan pukulan dan mendorong tubuhnya keluar jendela. Di bawah, Diakon dan anak buahnya mengira yang berada di dekat jendela adalah Mike, sehingga mereka terus menembaki. Diakon yang sangat terpukul melihat istri tercintanya meninggal mengenaskan setelah jatuh dari ketinggian, kemudian bersumpah untuk tidak membiarkan Mike dan Eric keluar dari gedung hidup-hidup. Di sisi lain, Eric mencoba merawat lengan Mike yang terluka lalu bertanya tentang uang. Namun, Mike tetap berargumen bahwa dia hanyalah seorang pekerja konstruksi dan tidak tahu apa-apa tentang uang itu. Mike dan Eric menghadapi anak buah Diakon lagi, tetapi keduanya berhasil membunuh mereka semua. Mike kemudian menodongkan pistol ke Eric, mengira Eric adalah geng Diakon yang menyamar. Namun, Eric segera membantahnya dan mengungkapkan bahwa dia terpaksa melakukan semua ini karena tidak lagi memiliki uang untuk merawat putrinya. Mike akhirnya mempercayai kata-kata Eric dan mengizinkannya. Dia kemudian menggunakan walkie-talkie untuk memberitahu Diakon agar datang secara langsung dan mengambil uang di lantai atas. Setelah itu, Mike mengambil uang yang disembunyikan dan membagikannya dengan Eric. Eric kemudian mengajak Mike untuk segera keluar dari gedung. Namun, Mike tetap bertekad untuk menghentikan Diakon dan anak buahnya sebagai balasan atas kematian Billy. Terlihat bahwa gedung Castle High akan segera diruntuhkan. Eric juga meyakinkan Mike bahwa Diakon dan anak buahnya akan tewas akibat ledakan. Setelah mempertimbangkan situasi tersebut, Mike akhirnya menyerah dan sepakat untuk kabur bersama Eric. Sementara itu,
Perwakilan pemerintah dan pekerja konstruksi lainnya bersiap untuk meruntuhkan gedung dalam waktu 5 menit. Diakon dan 1 anak buahnya yang tersisa kemudian mengejar Mike dan Eric yang berusaha melarikan diri melalui atap gedung. Mereka terlibat dalam baku tembak menyebabkan Mike terhenti dan bersembunyi untuk menghindari serangan dari Diakon. Mike kemudian meminta Eric untuk pergi terlebih dahulu sementara dia akan menghadapi Diakon sendirian. Diakon kemudian memerintahkan anak buahnya untuk turun dan menjaga akses pintu keluar gedung untuk mencegah Eric melarikan diri dengan uang. Ketika amunisinya habis, Mike kemudian menantang Diakon untuk bertarung 1 lawan 1 dalam duel. Pada saat yang bersamaan, Eric berhasil mengeliminasi satu-satunya anak buah Diakon yang masih bertahan dan kabur dengan mengendarai truk mereka. Sementara itu, Mike berhasil mengatasi Diakon dalam pertarungan dan segera mengambil uangnya sebelum bergegas pergi. Dengan waktu yang semakin mendekati penghancuran gedung Castle Heights, Mike terpaksa melompat ke dalam truk Eric walaupun Diakon masih hidup. Di truk, ia mencoba mengumpulkan uang yang berserakan. Akhirnya, berakhir dengan gedung rumah sakit Castle Heights dirobohkan bersama dengan Diakon yang masih berada di dalamnya. Sementara itu, Mike dan Eric melarikan diri dari lokasi dengan membawa uang tersebut. Di adegan terakhir, Mike memberikan sebagian dari uang tersebut kepada istri Billy untuk membantu membiayai hidupnya dan anaknya setelah kematian Billy. Di dalam penjara, Lando meminta Eric untuk membantu memindahkan Damian ke blok selatan yang sama dengan dia. Di sana, Lando berencana untuk menyelesaikan Damian. Wasn't me. That sucked blood, motherfucker. Dan film pun berakhir. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Film ini sangat seru banget dan ceritanya sangat simpel namun menarik. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, share kemanapun kalian suka. Dan jika kalian punya request tentang film apa yang selanjutnya untuk kita bahas, silahkan tinggalkan jejak berupa komentar. Terima kasih telah menonton sampai selesai.